Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman dan nikmat kesehatan, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada iman, maka kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalaupun tidak ada kesehatan, maka tolak ukur untuk melaksanakan keimanan itu tersebut tidak akan pernah ada dan tidak akan bisa kita lakukan kalau kondisi kesehatan kita menurun. Untuk itu, ayah dan bunda, asatidz dan asatidzah yang kami cintai, anak-anak kami, santri-santri kami, dalam hal ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehingganya sengaja pada hari ini, pada pagi jelang siang ini kita mengadakan acara dalam rangka mendengarkan tasmi' yang telah diraih oleh salah satu santri kita. Adapun beberapa tatanan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, kemudian acara kita yang kedua tasmi' hafalan oleh santri kita Unaisa Al-Qanita yang akan disimak oleh Ustazah Michi. Kepada santri kita, fa'alaikuma falyatafaddal mashkura. Omah aja deg-degan kok. Semangat ya kak. Atau kakak pegang? Kan dipegang Zah biar terdengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kemudian acara selanjutnya pemasangan simbolik selempang 30 juz, piagam simbolik dan mahkota oleh Ustazah Elda dan Ustazah Zizi.
Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu santri kita yang telah menyelesaikan hafalannya selama di mahad kita ini. Setelah menampilkan dan menyetorkan hafalan terakhirnya, tidakkah bagi kita ayah dan bunda menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus mendorong anak-anak kita memberikan semangat dalam menghafal dan memurojaah hafalan itu tersebut? Karena sekiranya kalau hanya sebelah tangan saja yang semangat dan sebelah tangan lagi tidak ada semangat, maka tidak akan terwujud suatu perahu kalau yang akan dibimbing oleh satu tangan. Maka hendaknya kita para orang tua memberikan semangat dan membimbing mereka dalam menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah kepada kedua orang tua, ini sungguh telah mengalahkan harta-harta dunia. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini, baik itu emas, perak maupun berlian lainnya. Tidak ada yang lebih berharga di atas dunia ini melainkan seorang anak yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Kalaulah kita nilai dengan harga dunia, sesungguhnya itu tidak akan mampu mengalahkan seorang yang menyelesaikan hafalannya yang di dalam kepalanya, di dalam kehidupannya terletak di sana 30 juz. Maka marilah sama-sama bagi kita orang tua memberikan semangat, dan kita pun bersemangat untuk terus mendampingi anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan dari perwakilan orang tua, yang dalam hal ini akan disambut oleh Ustadz Aulia Ardi atau Abu Mujahid. Fa'alaika tafaddal mashkura. Boleh berdiri sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul makhluqin, khalaqal makhluqa liya'buduh wa liyuti'uh, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu li ibadihi al mu'minin liyattabi'uh wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila an laqa rabbahu fid dunya wa yaumal qiyamah. Yang pertama, tentunya tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, dan Allah pula lah yang telah memerintahkan kepada kita agar kita mentauhidkannya. Kita tidak tunduk dan tidak pernah patuh kepada siapapun kecuali hanya kepadanya. Kalaupun kita mesti tunduk dan patuh kepada selainnya, maka ketundukan itu tidak bertolak belakang dengan ketundukan kepadanya.
Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang beliau tinggalkan sangat terang benderang, lebih jelas dari cahaya matahari di tengah siang. Walaupun keterbatasan sebagian umatnya membuat cahaya yang terang benderang itu kadang-kadang terlihat tidak begitu terang. Bahkan tidak sedikit di antara umatnya justru menganggap cahaya itu mungkin bisa digantikan dengan cahaya-cahaya yang lain. Izinkan kami sebagai orang tua daripada Ananda Unaisah Al-Qanitah pertama kali merasakan dan mengucapkan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dihargai dengan bentuk material apapun. Ketika Allah berikan kepada kita anugerah anak-anak yang menjadi hamilul Quran, apalagi di usia yang sangat belia, ini adalah bagi kami sebagai ayah dan ibu beberapa waktu yang lalu angan-angan yang kadang-kadang ada kekhawatiran dan keraguan, akankah angan-angan ini merupakan angan-angan realistis atau dia hanya sekedar mimpi yang hanya merupakan mimpi. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memberikan nikmat yang tak ada hentinya. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga dimuliakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sama, anak pertama menyelesaikan hafalan 30 juz. Lalu Allah berikan kami lagi nikmat yang tak terhingga pada hari ini. Tentunya ya Allah, ucapan apapun yang kami ucapkan tidak akan pernah bisa membalasi anugerah yang Engkau berikan. Tapi bimbinglah kami selalu untuk menjadi hamba yang tetap bersyukur kepadamu dalam kondisi bagaimanapun, hamba yang selalu menghambakan diri hanya kepadamu. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada majelis guru, terutama di marhalah kutab, baik para asatiz maupun para ustadzat, mulai daripada kepala atau mudir kutab sampai kepada seluruh yang bekerja, yang beramal, yang beribadah, majelis guru, pegawai, semua. Karena sesungguhnya ini adalah aliran pahala, tabungan pahala yang dipersiapkan sesungguhnya, walaupun dia tidak pernah mungkin bisa kita lihat dengan pandangan nyata. Semoga setiap kebaikan, setiap pahala yang diraih oleh anak-anak ini, anak-anak kita, santri-santri kita, semoga itu merupakan aliran yang tidak pernah berhenti, mata air pahala yang tidak pernah berhenti kepada para majelis guru. Walaupun kami selaku orang tua sangat menyadari dan memahami perjuangan majelis guru, terkhusus di Ma'had Tahfiz Hubbul Quran, terkhusus lagi di tingkatan kutab ini, adalah perjuangan yang tidak mudah. Apalagi kutab memberikan sebuah ketentuan kurikulum yang membuat guru harus mencurahkan segala perhatiannya, tenaganya, dan itu merupakan hal yang tidak ringan. Walaupun kami tahu tidak sedikit di luar sana bahwa, mohon maaf, barangkali pekerjaan seorang guru tidaklah seberat di Hubbul Quran. Barangkali, mohon maaf, honor seorang guru di luar Hubbul Quran jauh lebih baik daripada di Hubbul Quran. Tapi kami hanya mendoakan, apapun yang kami berikan, hanya Allah yang lebih baik memberikan balasan kepada majelis guru. Dan izinkan juga saya menyampaikan, mohon maaf, walaupun kadang-kadang ini apakah pas atau tidak, ucapan terima kasih terkhusus kepada Ummah Unaisah
Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa betapa beliau menyediakan apapun yang beliau miliki, walau harus memotong istirahatnya, walau harus memotong atau menambah beban kerjanya. Kadang saya menjadi saksi, kadang-kadang saya sebagai seorang suami ataupun seorang ayah mengatakan istirahatlah dulu, ini waktunya untuk istirahat. Tapi semoga ini adalah hadiah yang terbesar dari Allah ketika Allah berikan anugerah pada pagi hari ini. Terima kasih ummah yang telah berjuang, yang telah memberikan segala sesuatu, yang mungkin memangkas istirahatnya, barangkali rela untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan demi sebuah cita-cita. Semoga Allah muliakan dengan mendapatkan anak-anak yang hamilul Quran. Walaupun saya sebagai ayah, barangkali kesibukan di luar membuat saya tidak bisa memberikan perhatian seperti ummahnya memberikan perhatian, tapi semoga kesibukan saya di luar juga merupakan hal yang dinilai oleh Allah sebagai pahala. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanyalah terbatas. Sangat rugi rasanya kalau kita menghabiskan waktu kita untuk mencari dunia. Dunia yang kita cari itu hanyalah sesaat. Kalaupun kita makan hanya sebatas perut kita kenyang, kalaupun kita simpan tak semuanya kita miliki. Berapa banyak orang menyimpan harta bendanya lalu dia mati secara tiba-tiba, yang menikmatinya hanyalah ahli warisnya. Kesusahannya, perjuangannya untuk mengumpulkan harta benda tak sempat dia cicipi secara maksimal karena Allah tidak memberikan kepadanya waktu yang lebih. Ini bukan berarti kita tidak mencari dunia, tetapi dunia tetap kita cari seadanya. Tapi jangan pernah lupa, sesungguhnya kita akan pulang ke dalam kuburan kita dan kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang berfungsi dan yang berguna adalah tabungan-tabungan akhirat kita. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada teman-teman santri-santri yang mungkin sedikit banyaknya juga menjadi motivasi bagi Ananda Unaisah. Sekaligus Ustadz menghimbau bahwa jadilah antum, jadilah antuna generasi-generasi mendatang yang akan menyenangkan hati umat, yang akan mewujudkan janji Rasulullah. Sebagai orang beriman, saya sebagai orang tua bukan kali pertama tentunya melihat kejadian ini atau peristiwa pada pagi hari ini, terkhususnya di Hubul Quran. Ada sebuah kegembiraan yang terselip di dalam hati. Semoga Allah sempurnakan kegembiraan itu. Izinkan saya menyampaikan bahwa kami sebagai orang tua menginginkan bahwa anak-anak ini kelak ketika mereka sudah menjadi ibu, sudah menjadi ayah, adalah orang-orang yang memberikan pengaruh nyata, pengaruh real kepada keizahan dan kemuliaan umat ini. Karena kita sudah terlalu lama, ayah ibu, ayah bunda, sudah terlalu lama, bahkan bukan di generasi kita saja, mungkin sudah dari sejak generasi nenek kita menjadi orang Islam, kita taat, mungkin beribadah, tapi keberadaan kita tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada Islam itu sendiri. Kita tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin sebagaimana mungkin para salafun saleh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikutinya. Dulu Nabi diutus dalam keadaan minoritas. Rasulullah dikejar, dikepung. Para sahabat tidak sedikit yang gugur dalam penindasan, yang pada akhirnya mereka diizinkan atau mereka diperintahkan untuk hijrah demi menyelamatkan agama mereka, karena Makkah bukan tempat yang cocok. Ketika di Madinah, peluang izah Islam itu sudah mulai tampak. Ternyata seantero Arab yang mana waktu itu masih mayoritas kafir ingin membunuh dan memberangus Rasulullah SAW. Kekuatan Madinah belum mampu untuk menghadang secara kuantitas tekanan demi tekanan. Tapi satu hal yang mereka pegang,
Janji Allah itu adalah sebuah kebenaran dan mereka sedikit pun tak bergeser daripada komitmen keislaman mereka. Itulah yang menjadi penyebab Allah menurunkan kemenangan kepada Rasulullah dan dilanjutkan yang tadinya mereka hanya di Madinah, lalu melengsek menjadi berkuasa juga di Makkah, lalu seantero jazirah Arab menjadi muslim. Bahkan setelah itu Rasulullah tidak pernah melihat, walaupun beliau menyampaikan Romawi jatuh di tangan kaum muslimin, sebelumnya Persia luluh lantak di tangan kaum muslimin, daratan Afrika menjadi mayoritas muslim, bahkan Eropa pun jadi sebagian muslim, Asia sebagian besarnya juga menjadi muslim. Nabi tidak pernah melihatnya, bahkan Abu Bakar tidak pernah menyaksikannya, bahkan Umar tidak pernah melihatnya. Sebagian sebesar itukah Islam tersebar luas? Tapi mereka menanam benih, dan benih itu tumbuh dengan buah-buah yang terus merona dan sampai kepada sejarah kemuliaan Islam. Tetapi sejarah tidak berhenti di situ. Ternyata ketika umat Islam merasa mereka sudah menjadi orang yang mayoritas, memiliki berbagai kemuliaan, memiliki berbagai kemewahan, justru di saat itu mereka terpuruk. Umat Islam terpuruk bukan karena mereka minoritas. Umat Islam terpuruk ketika mereka mayoritas. Umat Islam jaya bukan karena mereka banyak jumlahnya. Umat Islam justru hina ketika mereka banyak jumlahnya. Kenapa? Karena mereka ingin hidup seperti orang-orang kafir. Mereka ingin menjalankan kegiatan seperti orang-orang kafir. Sebagian ajaran Rasulullah mereka pakai, sebagian lagi mereka tinggalkan. Dalam perkara salat mereka pakai, tapi dalam perkara berpolitik mereka tidak pakai. Dalam perkara haji, perkara siam, perkara akidah mereka pertahankan, tapi akidah pun dipilah-pilah. Kalau akidah kepada mengenai asma dan sifat dia berpegang teguh, tapi dalam masalah wala wal bara dia tidak pedulikan. Dia mengatakan bahwa kita mesti mentauhidkan Allah, tapi dia merasa nyaman kalau pemimpinnya orang kafir. Itulah realita umat Islam yang terpuruk. Saya cuma mengatakan, mohon maaf Ustaz dan Ustazah kalau mungkin agak panjang. Saya menyatakan bukan saja Ananda, tapi anak-anak kita ini adalah harapan umat di masa mendatang. Dan satu hal yang pasti, dalam bentangan sejarah yang tak terhingga, umat Islam apabila dekat dengan agamanya sudah otomatis menjadi baik bangsa dan negaranya. Tanpa untuk menyanjung setinggi langit, bukankah kita melihat di alam nyata sekarang setelah sejarah? Ayah bunda silakan nanti cek profil misalnya Rajab Tayyip Erdogan, atau bahasa Indonesianya Erdogan. Turki yang beliau terima adalah Turki yang banyak permasalahan, tapi Turki yang di bawah kepemimpinan beliau sekarang adalah Turki yang kuat. Bahkan dia bisa duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Amerika dan Rusia. Coba lihat profil Rajab Tayyip Erdogan, coba dengar bagaimana dia membaca Al-Quran. Yang pasti dari kesimpulan sederhana, di masa kecilnya adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebelum dia jadi presiden, sebelum dia jadi politikus, sebelum dia menjadi tokoh, dia adalah, kalau bahasa Minangnya, anak yang dibesarkan di surau. Dan ini adalah sebuah fakta. Saya masih ingat bunda, ketika kami masih kuliah di penghujung 90-an dan di awal 2000-an, mata uang Turki itu rendah daripada rupiah. Pergi haji 2001 dulu, lihat orang Turki itu kasihan, bawa mata uang banyak, rupanya pas ditukar ke dolar sedikit. Kita waktu itu subhanallah, tinggi rupiah daripada mata uang Turki, lira Turki namanya. Tapi sekarang secara ekonomi misalnya, Erdogan adalah orang yang bisa mengangkatkan Turki. Barangkali itu rahasianya, masyarakat sekuler pun tetap memilih dia, karena mereka merasakan kemakmuran, kehidupan beragama. Jangan tanya, beliau berani mencabut larangan berjilbab yang berlaku sudah puluhan tahun di Turki. Beliau yang mencabut larangan itu. Terus bagaimana? Ayah bunda bisa lihat pidato-pidato beliau di depan parlemen, dan saya merinding bulu kuduk saya mendengarnya. Dia berpidato di depan seperti MPR DPR, ayah bunda.
Apa isi pidatonya? Turki harus kembali kepada sejarah khilafah Utsmaniyah. Kita akan mengembalikan Turki kepada keislaman. Kalau di Indonesia anggota dewan ngomong kayak begitu sudah dibilang teroris atau radikal. Dia tidak malu-malu. Dan saya membayangkan Indonesia di masa mendatang akan seperti ini. Bahkan mungkin kalau boleh kita tambahkan, tambahan dari cerita itu adalah Afghanistan. Orang-orang yang mengurus negara kurang dari 2 tahun, tapi latar belakang mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. 2 tahun, belum sampai 2 tahun mengelola negara, negaranya sudah jauh lebih baik daripada Indonesia dalam pengelolaan negara. Salah satu barometernya apa, Ibunda? Negara mengembalikan uang jamaah haji yang tersisa. Kalau di awak, Pak, ya dibalikan biti jamaah haji. Baik, Bunda, diminta tambahan. Kenapa? Karena ini akibat dari beberapa rentetan puluhan tahun yang lalu. Mungkin masyarakat kita belum tergelitik hatinya mendekatkan anak kepada Al-Quran. Tunan kah jadi bupati, tunan kah jadi wali kota, itunan kah jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Wajar kalau kita merasakan kerunyaman seperti sekarang, karena ini adalah akibat dari kekeliruan kita di masa lampau. Sekarang kita berniat, bertekad, saya mengajak anak kita antarkan ke Hubul Quran. Saya sebagai orang tua, kami mengalami bagaimana perjuangan Hubul Quran dari awal. Mari kita pasang cita-cita besar kita, bahwa anak kita ini tidak saja hafal 30 juz, tapi anak kita ini adalah orang yang bisa menyumbang real untuk agamanya, untuk bangsanya. Maka cita-cita besar itu, ya Bunda, perlu perjuangan dan pengorbanan. Saya mengajak, bukan mengklaim diri. Mari kita coba mengurangi alasan yang sangat klasik, walaupun itu logis. Mohon maaf Ustaz, saya sibuk, istri juga sibuk, kami kedua-duanya PNS, maka nggak sempat kami untuk memperhatikan anak kami. Buang alasan itu. Apabila ternyata memang ayah bunda tidak sanggup untuk membersamai anak misalnya, sekurang-kurangnya datangkan orang yang akan membersamai mereka di rumah. Tidak ada cita-cita besar yang akan didapat dengan pengorbanan yang sedikit. Setiap hal yang besar butuh pengorbanan yang besar. Tapi kalau kita bertahan dengan alasan klasik, berarti kita sedang menghapus mimpi kita, atau na'udzubillah, sesungguhnya kita tidak pernah sedang bermimpi yang tinggi. Hubul Quran kami rasakan bukanlah seperti bengkel. Ayah bunda, kalau kita ke bengkel, kita antarkan barang kita, motor ataupun mobil, kita tahu beres. Keluar dari bengkel, mobil kita atau motor kita sudah bagus, baik, kembali. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana tukang atau mungkin tukang bengkel memperbaikinya. Yang tahu kita antar, kita bayar, lalu kita jemput. Saya menghimbau, jangan sampai cara berpikir kita menyekolahkan anak, apalagi di Hubul Quran, seperti kita mengantar barang ke bengkel. Antarkan anak kita, bagaimana gurunya terserahnya, lalu kita jemput, lalu kita menginginkan pokoknya sekolahkan anak saya, hasilnya harus baik. Saya pikir perlu kita memperbaiki cara berpikir. Bukan begitulah orang-orang tua yang mungkin mengharapkan kesuksesan bagi anak. Kemudian seperti yang kita singgung tadi, apabila kita tidak mampu memberikan waktu, saya berharap kita bisa mencarikan solusi. Alhamdulillah di sini ada hore, di kutab kita ada hore, halaqah sore. Kalau masih kurang, barangkali kita punya tetangga, kita punya kenalan, minta ke ustaz dan ustazah, kami mau tambahan karena kami sibuk nggak sempat memurajaahkan anak. Saya izinkan, saya mohon maaf tanpa menunjuk batang hidung, saya sangat haru mendengar salah seorang penuturan anak kita. Haru bercampur sedih, ya Bun. Kenapa haru bercampur sedih? Dia sambil meneteskan air mata. Ustazah, ana minta murajaah tapi abi umi sibuk. Itulah bahasanya, mungkin gak abi umi, tapi saya buat itu. Akhirnya ana murajaah sendiri. Ini anak luar biasa.
Kalau diberikan perhatian, dia punya bakat yang luar biasa. Di saat ayah bundanya mungkin tidak memberikan waktu, dia masih menangis. Di saat kebanyakan anak kalau nggak dimurajaahkan senang dia, main dia. Tapi dia menangis bercerita. Saya mendengarnya, subhanallah, nak, ini adalah potensi besar. Dan saya sampaikan, kalau ada ayah bunda yang berhadir anaknya seperti itu, ini menyia-nyiakan nikmat yang besar kalau ayah bunda masih bertahan seperti itu. Jarang anak yang punya kesadaran seperti itu. Tapi kalau disia-siakan, sesungguhnya kita termasuk na'udzubillah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah lagi yang engkau dustakan? Mencari anak untuk sadar murajaah sendiri susah. Kita sudah diberikan yang seperti itu, hanya mengorbankan sedikit waktu kita, hanya kurangi mungkin kalau kita punya HP, kurangi main HP kita, kurangi istirahat kita, kurangi segalanya demi anak. Karena sayang kepada anak bukan sekadar melengkapi materialnya, sayang kepada anak memberikan perhatian, apalagi kemuliaan sudah di hadapan mata. Saya mendengar langsung ya bunda. Kalau saya tahulah ayah dan bundanya langsung, rasanya ingin saya berbicara langsung kepada ayah bundanya, ingin saya menemui langsung. Tapi kalau setelah ini saya masih mendengar keluhannya, saya pastikan saya akan bertemu dengan ayah atau bundanya. Saya akan tanya di mana tinggal, di mana ayah, dan saya akan lihat mana ayahmu, mana bundamu. Ini janji saya. Kalau keluhan masih saya dengar dari anak yang sama, saya berjanji kepada Allah saya akan temui orang tua. Selaku sebagai wali santri. Kemudian tentu terakhir izinkan kami kepada para asatis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai orang tua mungkin kurang bekerja sama, apabila kami sebagai orang tua ada sikap ataupun ucapan yang mungkin membuat hati ustadz dan ustazah terluka. Sesungguhnya kami sadar bahwa guru bagi anak kami adalah orang yang patut dimuliakan, bahwa guru bagi anak kami adalah orang yang tidak bisa dibayar dan tidak bisa diukur dengan apapun. Meskipun seluruh harta benda kami serahkan kepada guru-guru anak-anak kami, maka itu tidak akan mampu untuk membalasi kebaikannya. Kami minta maaf atas segala sikap selaku manusia, mungkin ucapan dan sikap perbuatan kami menggores hati para majelis guru, tapi ketahuilah sesungguhnya kami menginginkan kebaikan. Terakhir sekali, mari kita perbaharui niat melalui hubbul Quran ini. Mari kita pasang cita-cita setinggi langit, pasang cita-cita setinggi langit, dan cita-cita itu berbasiskan kepada janji Nabi, bahkan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-50, bahwa umat ini akan kembali baik jika dia memahami dan mengamalkan Islam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami dan mengamalkan Islam. Sunnah Rasulullah itu utuh dan paripurna, menyinggung dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Jangan pernah kita merasa puas kalau kita sudah menjalankan sunnah tertentu, sementara mungkin kondisi keumatan kita masih carut marut. Sebagai renungan, ini penutup terutama untuk ibu bunda, renungan, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Coba kita lihat masyarakat orang Islam, berapa banyak anaknya sudah sekolah 12 tahun, bahkan 16 tahun bisa jadi lebih. SD 6 tahun, SMP setingkat 3 tahun, SMA atau setingkat 3 tahun, tambah misalnya perguruan tinggi 4 tahun, 16 tahun, kisaran 12 tahun sampai 16 tahun. Ini renungan. Silakan ayah bunda jawab sendiri, mayoritas anak yang sudah sekolah pandai baca Quran atau tidak? Mayoritas yang sekolah anak orang Islam, saya tidak katakan anak orang non muslim, anak orang Islam termasuk di kota kita ini, pandai tidak dia baca Quran walaupun dia sudah sekolah 12 tahun atau 16 tahun? Kenapa? Kenapa? Saya yakin jawabannya mayoritasnya belum pandai baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran hanya dianggap sebagai sampingan. Kan tidak pernah kita kan, termasuk saya
termasuk ibunda kan nggak pernah pas nerima ijazah SD atau ijazah SMP atau ijazah SMA udah pandai baca Quran pernah ditanya? Enggak. Itulah nanti jadi kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu. Dari Al-Quran saja mereka jauh. Maka generasi mendatang mari kita bertekad tidak boleh anak ini tidak dekat dengan Al-Quran. Mau jadi tentara boleh, tapi tentara yang dekat dengan Quran. Mau jadi politisi boleh, politisi yang dekat dengan Al-Quran. Mau jadi pengusaha silakan, pengusaha yang dekat dengan Al-Quran. Ini cara kita untuk menyumbang kepada negeri yang tercinta ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada Ustaz, mudah-mudahan sedikit banyaknya yang beliau sampaikan kepada kita dapat kita ambil hikmah dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya al-ummu al-madrasatul ula. Sesungguhnya orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kemudian acara selanjutnya kata sambutan dari mudir kutab oleh Ustaz Abu Alia. Fa'alaika tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Para asatiz, ustazat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memberkahi dan membalasi segala kebaikan mereka. Para ayah dan bunda yang semoga Allah jaga, Allah berkahi dan Allah mudahkan langkah untuk mewujudkan cita-cita baik untuk ananda serta para anak-anak kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga mereka. Alhamdulillah kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah. Di pagi menjelang siang ini kita diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang agung, yaitu nikmat Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesainya ananda kita Unaisah Al-Qanitah mentasmi'kan hafalannya 30 juz dalam usia yang masih belia, yang kurang dari 6 tahun. Ini soget berapa tahun? 11 tahun, maksudnya belum 6 tahun di kutab. Nantakan cuma 6 tahun. Sudah 11 tahun. Artinya belum usia kelas 6. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ulang-ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, untuk diambil pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Tinggal kita mau atau tidak. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan terbaik yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan yang paling berharga tak lain adalah Al-Qur'an. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah,
tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Mujahid. Di beliau sebagai orang tua, tapi juga sebagai pengelola dari lembaga Hubul Quran ini. Maka kebahagiaan yang beliau rasakan dan juga kami rasakan seluruh majelis guru, kebahagiaan yang kuadrat. Pertama, selesainya anak didik kami dalam menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Dan yang kedua, yang menyelesaikan itu adalah anak dari ustadz, guru, pengelola, dan bahagian dari pengurus Yayasan Darul Ulum wal Hikam. Maka bahagianya 2 kali lipat. Di beliau kita bisa maklumi betapa susahnya beliau tadi harus mengkotakkan sebagai wali santri dan sebagai orang tua dan sebagai guru. Makanya tadi sudah diborong oleh beliau sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Maka tidak banyak yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Apa yang beliau sampaikan adalah pesan-pesan kebaikan untuk kita semua. Ini anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz tahu setiap sekarang ini acara apa? Acara apa, nak? Terima rapor. Terima rapornya nanti. Yang tadi tasmiyah terakhir. Siapa anak-anak Ustadz yang sebentar lagi ingin tasmiyah terakhir juga seperti hari ini, angkat tangan. Ayo, yang enggak angkat tangan enggak mau. Anak-anak Ustadz mau sebentar lagi tasmiyah akhir hafalan Al-Qur'annya. Mau? Mau ingin mempersembahkan 30 juz Al-Qur'an untuk orang tua? Ingin nanti di hari kiamat mempersembahkan mahkota terindah untuk orang tua? Maka anak-anak Ustadz harus semangat dan rajin belajar agar bisa nanti anak-anak Ustadz yang duduk di situ disimak oleh Ustadz atau Ustazah hafalan terakhirnya selesai 30 juz Al-Quran. Insya Allah. Dan para orang tua, apa yang dijalankan di Hubul Quran sudah dibuktikan di tingkat madrasah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu juga at-tasmiyah terakhir yang ke-51 di tingkat madrasah, dan di tingkat kutab ini yang keempat. Di tingkat madrasah sudah yang ke-51 dan di tingkat kutab ini yang keempat. Dan cita-cita kita semua kalau bisa kedepannya di kutab yang lebih banyak. Karena sebenarnya untuk menghafal Al-Quran itu memang di tingkat kutab. Kalau sudah di madrasah, SMP, SMA, harusnya mereka melanjutkan. Mereka bahasa Arabnya, matannya, ilmu-ilmu yang lain. Namun kita keadaannya belum siap. Kami di madrasah membuka program Tsanawi yang bukan dari Hubul Quran, tapi disyaratkan syarat masuknya 18 juz. Itu mundur satu-satu yang mendaftar. Ya, untuk disyaratkan 18 juz saja di tingkat Tsanawi, tingkat SMA, itu ketika mereka akan mendaftar, sudah semangat mendaftar, pas ditanya syaratnya apa, harus 18 juz. Akhirnya mundur satu-satu, tidak banyak yang mendaftar. Harusnya mereka sudah selesai Al-Quran itu ketika di SD. Nanti mereka ilmu-ilmu yang lain, terlalu banyak lautan ilmu di dalam Islam yang belum kita belajar. Maka dorong anak-anak kita untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya di tingkat kutab ini. Kami sangat berharap dan kami akan berupaya memaksimalkan tenaga sebisa yang kami mampu untuk mewujudkan itu. Tapi tentu itu tidak akan terwujud kalau hanya anak-anak kita yang semangat, gurunya tidak semangat.
atau guru semangat, anak-anak semangat, orang tua tidak semangat. Ini baru akan terwujud setelah izin Allah Subhanahu wa taala, ketika semua kita saling bersinergi. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik memang harus ada pengorbanan. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Mujahid itu bukan cerita fiktif. Bagaimana beratnya perjuangan. Jadi kalau orang yang bekerja, berdagang capek, orang yang PNS capek, sebenarnya yang tinggal di asrama harus mengawasi 24 jam, itu sebenarnya waktunya sudah sulit. Orang tua dari Ananda Unesa Al-Qanita juga harus memperhatikan anak-anak di asrama, anak orang lain dididik, anak kita diperhatikan, bahkan 24 jam. Baru mau istirahat, datang permasalahan anak-anak, karena 24 jam menjaga anak-anak. Tapi harus dicuri-curikan waktu untuk bisa menyimak anak sendiri. Dan kami juga merasakan itu. Di tengah berbagai aktivitas, kesibukan, mengajar bersama dengan anak-anak nanti di asrama. Tapi kalau sekedar mengajar saja di siang hari, selesai di sore hari, tidak ada kewajiban malam hari, mungkin sedikit berkurang. Malam harinya bisa agak lebih tenang. Tapi ini dari pagi sampai pagi lagi, selalu saja ada. Tapi dengan menyisihkan waktu, mengorbankan istirahat, Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang mau bersungguh-sungguh. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pacu lagi semangat kita. Juga para majelis guru, kita tingkatkan lagi semangat kita. Dan anak-anak kami semangat untuk hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah. Sebagai penutup, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam qasidah Nuniyah beliau menyampaikan syair yang indah. Ya khatibal huril hisan wa taliban liwisalihin nabi jannatil hayawan, lau arafta man khatabta wa man talabta bazalta ma tahwi minal athman. Wahai para peminang bidadari-bidadari surga yang ingin nanti bersama dengannya di surga yang penuh kenikmatan, kalau engkau tahu siapa yang kamu mau dan siapa yang kamu pinang, maka engkau akan korbankan apapun yang berharga yang kamu punya. Yang berharga yang kita punya, waktu kita akan korbankan. Yang berharga yang kita punya, harta kita akan korbankan. Inginnya bidadari surga, speknya spek bidadari, tapi maharnya cuma seperangkat alat makan, maka tidak akan pernah sampai. Apa yang kita mau, maka besar keinginan kita, besar pula yang harus kita bayar. Ingin makan enak, tentu tidak sama dengan harga ampera. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan beberapa hal kepada kita. Sebelumnya ayah dan bunda, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami sebagai pembawa acara tidak dapat menyediakan air untuk diminum untuk ayah dan bunda. Kemudian ini merupakan acara terakhir bagi kita, pembacaan peringkat kelas yang banin insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Habib, dan untuk banat insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Mila.